Hai semuanya, senang bisa berjumpa kembali dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Perjalanan Son Goku menuju Pulau Pepaya untuk mengikuti kompetisi Budokai yang sebentar lagi akan berlangsung, berlanjut setelah 3 tahun pelatihannya secara mandiri berlalu. Goku sudah memulai keberangkatannya ke Pulau Pepaya. Ia pergi menggunakan jalan tercepat yang bisa ia lalui dengan memotong jarak tempuh ke sisi lain planet bumi. Berenang menyeberangi samudra lepas. Meskipun durasi kali ini agak sedikit pendek, namun semoga bisa menemani waktu kalian sore ini. Yos, langsung saja kita ke cerita. Sebuah kapal minyak berlayar melintasi perairan dalam. Dari hujangan, awak kapal dibuat terkejut dengan adanya sebuah gelombang kecil yang bergerak cepat, berlawanan dengan arah kapal mereka. Belokan kapal! Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kapten menghimbau kru kapal untuk membelokkan haluan menghindari arah datangnya gelombang tersebut. Namun, gelombang tersebut membelok dan mulai menurunkan kecepatannya seiring jarak mereka yang semakin mendekat. Kemudian, "Hei, ke arah mana Pulau Pepaya?" Serempak, semua awak kapal menunjuk ke arah barat dengan kondisi masih setengah bingung. "Terima kasih." Kemudian ia beranjak kembali dan bergegas ke arah yang ditunjukkan. Sementara itu, di sisi lain, rombongan Muten Roshi telah sampai di bandara Pulau Pepaya, yang mana sebentar lagi mereka akan segera sampai di lokasi Tenkaichi Budokai berlangsung. Perhatian, kepada seluruh penumpang, sebentar lagi pesawat akan mendarat di Bandara Durian Pulau Pepaya. Mohon semua penumpang memakai sabuk pengaman. Terima kasih atas perhatiannya. Namun tampaknya Muten Roshi mempunyai sedikit masalah dengan waktu pendaratan pesawat karena ia sudah tidak kuat lagi untuk menahan panggilan alam meskipun situasinya sedikit kurang tepat. Pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak kenal. Kembali kepada Goku yang masih berada di tengah laut. Setelah berenang cukup jauh, akhirnya Goku tiba di sebuah pulau dan berhenti sejenak untuk mengisi perutnya yang mulai merasa lapar. Melihat di pulau itu banyak sekali tumbuhan seperti pohon kelapa, namun memiliki buah yang sedikit berbeda karena memiliki tekstur yang sedikit lembut dari buah kelapa umumnya. Goku memetiknya beberapa untuk ia jadikan makanan. Namun ternyata, kedatangannya disambut penghuni lokal pulau tersebut yang tampak kelaparan. Mengira hewan-hewan itu memintanya untuk membagi buah kelapa yang sudah ia petik, Goku memberikan mereka beberapa dan kembali melanjutkan aktivitasnya memetik buah. Akan tetapi, ia melihat mereka tidak menyentuh sama sekali makanan yang sudah ia berikan. Karena itu, Goku bergegas menghampirinya serta menuruni pohon kelapa. Dan tentu saja, seolah tidak mau menyia-nyiakan makanan lezat di depan matanya, hewan-hewan tersebut menerkam Goku dengan cepat. Kembali kepada rombongan Bulma yang sudah tiba di bandara. Terlihat mereka menunggu Muten Roshi cukup lama untuk menyelesaikan masalah pencernaannya. Selama beberapa lama setelah Muten Roshi kembali, beberapa taksi tiba di sana menghampiri calon penumpang. Mereka menaiki salah satu taksi di sana untuk menuju Tenkaichi Budokai berlangsung. Tiba di tempat pendaftaran, Yamcha dan Kurilin segera mendaftarkan diri mereka masing-masing. Di sana, Master Roshi juga menanyakan mengenai anak yang bernama Son Goku, apakah telah mendaftar? Panitia pendaftaran menjawab jika mereka tidak menemukan namanya sudah tercantum di sana. Itu artinya Goku belum sampai di sana dan mendaftarkan diri. Sementara Kame Sennin mengkhawatirkan Goku yang belum kunjung terlihat mengingat batas pendaftaran sebentar lagi akan berakhir, Goku tiba di Pulau Pepaya menggunakan baju kulit harimau. Ia berlari-lari mencari lokasi Tenkaichi Budokai berlangsung. Goku menggunakan pakaian tersebut karena pakaian yang ia kenakan sudah robek saat diterkam harimau di pulau sebelumnya. Di tempat Muten Roshi, ia teringat sesuatu dan bergegas kembali ke lokasi pendaftaran. Muten Roshi meminta panitia menuliskan namanya sebagai Jackie Chun. Mendengar itu, panitia sangat terkejut mengetahui jika pria yang berada di depannya merupakan pemenang Tenkaichi Budokai 3 tahun lalu. Sang master bela diri misterius Jackie Chun. Kemudian dengan cepat Kame Sennin kembali ke tempat Kurilin dan yang lainnya berkumpul. "Ale, Master Roshi, tadi kamu menghilang kemana?" Tidak ada apa-apa, hanya pergi ke toilet saja." Di tengah itu, mereka tiba-tiba kedatangan sekelompok orang dengan seragam seni bela diri yang ternyata merupakan guru bangau bersama kedua muridnya. "Aku kira ini siapa? Bukankah ini Master Roshi? Aku mendengar rumor yang sangat bodoh. Aku mendengar bahwa muridmu terlalu menonjol di turnamen Tenkaichi Budokai sebelumnya. Ini menandakan bahwa turnamen ini sudah tidak ada harapan lagi. Menurutku sangat penting untuk menunjukkan kepada semua orang apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Jadi aku membawa muridku sendiri untuk mengikuti turnamen. Maaf sekali, pemenangnya pasti adalah muridku. Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kalian dipermalukan." "Hahaha, kamu sedang bercanda ya?"
Sangat disesali kamu masih sama seperti dulu. Setelah perseteruan singkat terjadi di sana, Guru Bangau pergi bersama kedua muridnya meninggalkan mereka. Yamcha dan yang lainnya juga tidak terlalu mementingkan identitas orang tersebut. Fokus mereka teralihkan dengan keberadaan Goku yang masih belum terlihat berada di sana dan mendaftarkan diri, di mana waktu hanya tersisa 1 menit sebelum panitia benar-benar menutup fase pendaftaran. Tidak mempunyai pilihan lain, Yamcha meminta Puar untuk berubah menyerupai Goku dan segera pergi mendaftarkan diri. Akan tetapi, sebelum Puar benar-benar melakukannya, Lunch melihat kedatangan Goku dari kejauhan berlari ke arah mereka. Halo semuanya, Goku datang. Lama tidak berjumpa, Goku. Iya, apakah semua orang baik-baik saja? Tentu saja. Hehehe, aku juga sehat. Goku, apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu kotor? Apa ini Bulma? Goku cukup pangling melihat banyak perubahan Bulma selama 3 tahun yang terlihat semakin bertumbuh tinggi. Namun di saat yang sama, Kurilin juga sangat kesal. Mengapa Goku bisa bertumbuh sedikit lebih tinggi darinya? Padahal di pertemuannya 3 tahun lalu ketika di Kastil Baba, Kurilin sudah sangat yakin jika ia akan bertumbuh lebih tinggi ketika mereka bertemu kembali. Ya, ore datte kekkou nobitan da zo. Sementara semua orang sibuk melepas kerinduan masing-masing, Kame Sennin beranjak ke meja panitia dan mendaftarkan Goku yang sudah tiba di sana. Hei Goku, kamu membuatku sangat khawatir. Ada apa dengan awan kintonmu? Di mana awan kinton? Kakek, bukankah kau mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan kinton dan menyuruhku untuk berlatih dengan berlari? Jangan bilang bahwa kamu berenang ke sini. Iya, aku berenang dari Yaoi. Mendengar jika Goku sampai ke sana dengan hanya berenang, tentu saja teman-teman Goku dibuat sangat terkejut. Terlebih, Goku mengatakan jika ia melakukannya dari kota Yaoi, yang mana berada di sisi lain planet bumi. Namun Kame Sennin cepat merelai dan mengajak mereka semua makan, untuk memulihkan stamina sebelum hari pertandingan benar-benar dimulai. Bagaimanapun juga, seorang prajurit tidak akan bisa bertanding dengan perut yang kelaparan. Sayangnya, ia tidak berpikir 2 kali ketika mengatakan hal tersebut. Mengingat 3 tahun yang lalu, ia menghabiskan hampir seluruh uang hadiah untuk membayar tagihan makan Goku bersama yang lain. Ya, aku sudah sangat lapar. Ayo kita makan sepuasnya. Aku ingin makan sampai kenyang. Tunggu sebentar. Menurutku, demi kesehatan tubuh, makan 80% kenyang saja sudah cukup. Sayangnya, hal itu sudah terlambat. Karena mereka semua sudah pergi terlebih dahulu dan seperti biasanya, memaksimalkan 100% kemampuan masing-masing untuk mencerna makanan sebanyak-banyaknya. Kenyang sekali. Perut aku kenyang sekali. Aku tidak bisa makan lagi. Karena hal itu, kali ini ia terpaksa berhutang dengan berjanji akan melunasi semua tagihan dalam 3 hari setelah 500 juta Jenny hadiahnya dari Tenkaichi Budokai didapatkan. Kurilin, pelatihan kakek sangat keras ya. Tidak beda jauh dari dulu, bercocok tanam dengan tangan kosong, mengantar susu. Oh iya, pada akhir latihan ditambah sebuah pelatihan baru, yaitu lari dengan membawa tempurung kura-kura seberat 100 kg. 100 kg? Hebat sekali. Tidak berselang lama, Kame Sennin menyusul dan mengajak mereka semua kembali ke asrama untuk beristirahat sebelum babak penyisihan Tenkaichi Budokai dimulai. Mereka semua menghabiskan malam dengan bermain kartu sampai waktu benar-benar menunjukkan tengah malam. Ketika orang-orang sudah mulai terlelap, Kurilin tampak terjaga dan perlahan keluar dari asrama untuk melakukan pelatihan secara diam-diam. Tindakannya diketahui Yamcha yang menyusul Kurilin pergi ke sana. Namun di perjalanan, mereka juga melihat para petarung lain yang juga tengah melakukan latihan. Ya, mengingat kompetisi ini sangat kompetitif dan benar-benar mempertaruhkan harga diri mereka sebagai seniman bela diri. Malam pun berlalu. Babak penyisihan Tenkaichi Budokai telah sampai kepada hari pembukaan. Goku dan teman-temannya menjadi pusat perhatian peserta lain karena mereka menggunakan seragam perguruan Kame, di mana identitas tersebut cukup menonjol pada Tenkaichi Budokai yang berlangsung 3 tahun lalu. Hingga panitia memulai babak penyisihan dan meminta semua peserta memasuki aula pertandingan. Tiba di sana, Goku bersama Kurilin dan Yamcha menyapa peserta Jackie Chun yang merupakan Muten Roshi itu sendiri. Dan menurut prolognya, Kame Sennin telah melakukan pelatihannya sendiri secara diam-diam untuk mempertahankan kehormatannya agar jangan sampai ia dikalahkan murid-muridnya meskipun ia dalam kondisi penyamaran. Panitia resmi memulai babak penyisihan Tenkaichi Budokai yang ke-22. Beberapa ucapan dan kata sambutan diuraikan secara struktur bersama dengan beberapa peraturan yang sudah ditetapkan tidak jauh berbeda dari 3 tahun lalu.
di mana hanya 8 peserta yang akan masuk ke babak berikutnya dari total 182 peserta yang mengikuti Tenkaichi Budokai di tahun ini. Ya, meskipun jangka waktunya berubah menjadi 3 tahun sekali, namun peserta yang berantusias cukup banyak dan bahkan semakin bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.